Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Buat para penonton saya doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terlilit hutang, yang finansialnya lagi kurang, semoga dibantu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi mengenai informasi-informasi yang terjadi di negeri Indonesia ini. Mari kita bahas. Jangan kemana-mana, siapkan cemilannya, siapkan kopinya sambil nyeruput saja. Jangan dibikin tegang, dibikin tenang. Mari kita cari tahu ilmunya. Saya akan mengutip dari channelnya Madilog Forum. Di sini judulnya menarik. Perwira tinggi TNI murka, bintang Mahaputra Letkol Teddy lampaui 15 tingkat. 15 tingkat dilampaui. Wah. Kita seru, kita bahas ya. Mari kita bahas. Di sini cuacanya panas, kayak mau hujan, jadi kemeringat terus walaupun sudah mandi. Silakan yang mau ke channelnya langsung supaya mendengarkannya lebih tajam daripada apa yang saya ringkas videonya. Saya hanya bisa meringkas videonya dan mempertanyakan, nanti ada pertanyaan saya akan bacakan seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita bahas ringkasan videonya ya. Langsung saja, mari kita perdengarkan dengan santai. Video ini membahas kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait perlakuan khusus yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Narasumber Dr. Slamet Ginting menyoroti beberapa poin utama mengenai polemik ini. Dr. Slamet Ginting. Mudah-mudahan selamat namanya ya. Namanya selamat. Nasibnya juga selamat. Alhamdulillah. Pemberi bintang Mahaputra yang tidak lazim, Teddy menerima bintang Mahaputra utama meskipun masa dinas kemiliterannya baru berjalan 14 tahun. Ginting menyebut ini sebagai lompatan 15 tingkat yang melewati senior-seniornya termasuk Panglima TNI dan Kapolri yang belum menerima penghargaan tersebut meski telah berdinas puluhan tahun. Nah, di sini ya, makanya keadilan itu penting karena di dalam keadilan itu terdapat mutiara-mutiara kehidupan. Buat ini menjalani kehidupan supaya teratur, makanya keadilan itu harus ada di seorang pemimpin. Mari kita lanjutkan. Keanehan jabatan Seskap. Posisi Seskap yang kini menjadi eselon 2 dan dijabat oleh perwira menengah Letkol dianggap tidak sesuai dengan tradisi ketatanegaraan yang biasanya menempatkan posisi tersebut pada level perwira tinggi atau menteri. Kekhawatiran akan ABS asal Bapak senang. ABS asal Bapak senang. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ginting mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menjebloskan presiden ke dalam jurang jika tidak ada penasihat yang berani mengingatkan prosedur yang benar. Pemberian penghargaan negara harus objektif dan tidak boleh menjadi instrumen politik untuk kepentingan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Penting ya. Untuk orang awam seperti saya, mari kita terus belajar. Saya hampir berapa tahun ya melihat channel-channel seperti ini. Alhamdulillah
Dari semenjak sekolah keluar SMA itu udah alhamdulillah sudah masuk ke senang berita-berita politik, jadi saya tahu sedikit. Lanjutkan, dampak terhadap institusi. Perlakuan istimewa ini dikhawatirkan mengganggu rasa keadilan di internal TNI dan Polri, serta merendahkan wibawa simbol kehormatan negara itu sendiri. Secara keseluruhan, narasumber menekankan pentingnya menjaga sistem dan aturan konstitusi di atas kepentingan individu, serta berharap pemerintah melakukan evaluasi. Kita pertanyakan, apa risiko jika ajudan presiden ditiadakan? Coba tanyakan. Apa risikonya? Berdasarkan penjelasan narasumber dalam video, terdapat beberapa risiko terkait ditiadakannya posisi ajudan dari 4 angka 3 matra TNI dan Polri di era Presiden Prabowo Subianto. Penyempitan saluran komunikasi. Narasumber menilai sangat rawan jika komunikasi presiden hanya melalui satu filter, yaitu Sekretariat Kabinet Letkol TNI. Sementara menteri-menteri senior Menko mengalami kesulitan untuk bertemu langsung dengan presiden. Potensi munculnya rumor, minimnya akses bagi pejabat lain untuk bertemu presiden menciptakan rumor di lingkungan istana, termasuk isu mengenai pembatasan akses yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kekacauan struktur organisasi. Ditiadakan struktur ajudan resmi yang seharusnya berada di bawah sekretaris militer dianggap membuat alur kerja di kesekretariatan negara menjadi amburadul. Oleh karena itu, narasumber menyarankan agar posisi ajudan dari 4 angka tersebut dihidupkan kembali untuk menjaga kelancaran komunikasi dan stabilitas tata kelola pemerintahan. Nah, ini jadi narasumber yang saya pahami ya. Jadi di sini narasumber bahwa pintu masuk komunikasi itu jangan hanya melewati satu pintu saja, jangan melewati letkol TNI saja, karena nanti berbahaya jika terjadi sesuatu, itu sangat berbahaya. Ibarat kita punya satu pintu rumah, kita mau masuk ke situ lewat pintu itu terus mau lewat yang lain, mau masuk lewat mana itu. Seperti itulah ya, gimana ya, salah. Jadi ibaratnya gini, saya punya manajer. Nah, manajer saya itu misalkan adik saya, misalkan seperti itu. Jadi segala sesuatu harus melalui adik saya, sedangkan dari sini yang ditakutkan itu teman-temannya adik saya itu bisa memberikan masukan kepada saya yang berbeda dengan apa yang melewati dari yang lain. Seperti itulah, sulit menjelaskannya, silahkan kalian cari saja sendiri ke channelnya. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Mengapa biografi penting untuk penerimaan penghargaan? Nah, biografi juga penting ya, mari kita bahas. Menurut narasumber, latar belakang atau biografi seseorang menjadi penting untuk dipertimbangkan karena pemberian tanda kehormatan negara sejatinya bukan sekedar seremoni belaka, melainkan simbol penghormatan atas jasa luar biasa yang harus memiliki dimensi etik, historis, dan rekam jejak yang jelas. Nah, itu kalau pernah ikut perang, misalkan perang melawan IDF, saya setuju banget. Teruskan, narasumber menjelaskan bahwa dalam tradisi pemberian bintang kehormatan setidaknya terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi. Adanya buku biografi. Penerimaan penghargaan idealnya memiliki catatan riwayat hidup yang terdokumentasi. Verifikasi ilmiah. Buku atau catatan tersebut perlu diverifikasi oleh sejarawan, akademisi di kampus, atau melalui tulis ilmiah agar kontribusinya dapat diuji secara objektif. Sekarang susah ya. Susah mencari sejarawan.
Misalkan dari kabinetnya rejim sekarang Prabowo, siapa yang mau dibikin sejarah, tokoh sejarah gitu misalnya. Kayaknya susah menurut saya gitu. Menurut kalian mungkin gampang. Parameter objektif penghargaan harus didasarkan pada perjalanan hidup dan pengabdian nyata, bukan sekedar kedekatan dengan pusat kekuasaan guna menjaga marwah serta legitimasi moral penghargaan tersebut. Dalam kasus Letkol Teddy Indra Wijaya, narasumber menyoroti bahwa ketiadaan rekam jejak yang panjang, masa dinas baru 14 tahun, dan kurangnya catatan kontribusi yang teruji secara publik membuat pemberian bintang Mahaputra Utama dianggap tidak lazim dan berpotensi menurunkan wibawa simbol kehormatan negara. Nah, seperti ini ya carut marutnya. Semoga kita masih ada harapan dari orang-orang yang mau membicarakan ini dan mau memperbaiki ini. Kita doakan, mari kita sama-sama rangkul tangan supaya kita bisa menyelamatkan Indonesia ini. Terus kita pertanyaan selanjutnya, mengapa peran sekretaris militer harus lebih dominan? Harus lebih dominan tuh harus apa ya? Kita bacakan saja ya. Narasumber menyarankan agar posisi ajudan dari 4 angkatan 3 matra TNI dan Polri dihidupkan kembali di bawah sekretaris militer karena beberapa alasan krusial terkait tata kelola pemerintahan. Menghindari penumpukan komunikasi tuh, supaya komunikasi tidak numpuk, pesan-pesan tidak numpuk. Jadi jangan hanya satu lewat sini saja. Sedangkan sini misalkan ini pro sini, jadi yang tidak pro nggak disampaikan, yang pro saja disampaikan, seperti itu, paham kan? Pahami saja ya. Menghindari penumpukan komunikasi. Yang kedua, mencegah rumor dan spekulasi. Ketiadaan ajudan resmi menciptakan rumor di lingkungan istana, termasuk isu mengenai pembatasan akses bagi pihak tertentu untuk bertemu presiden, sehingga kehadiran ajudan dari berbagai angkatan diharapkan dapat menormalkan akses komunikasi tersebut. Poin terakhir, memperbaiki struktur organisasi. Narasumber menyatakan bahwa struktur di Sekretariatan Negara saat ini terlihat amburadul. Dengan menghidupkan kembali posisi ajudan yang berbeda di bawah wewenang sekretaris militer, alur kerja kenegaraan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan struktur yang semestinya. Nah, seperti itu. Silakan yang kurang puas dengan video saya, langsung saja masuk ke channelnya Mandilog Forum. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit. Silakan kalian mencari sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan semoga kalian semua di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga lahir batinnya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimakmurkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.